healing itu nggak seindah itu. Healing nggak seindah itu. Jadi kalau lo mau healing, yang dibilang healing adalah di saat lo overcome your fear, bukan escape. Dia ngerasa lost, terus kayak kok gimana ya? Kok gue nggak punya motivasi atau spark untuk self development atau self healing ya gitu. Aku ngomong ke dia kayak gini. Kompasnya gampang. Kompasnya adalah lo list fear lo, terus follow your fear gitu. Di saat lo follow your fear, satu persatu lo akan healing gitu. Cheers. Cheesy banget. Alright, selamat datang di channel Honeymoon Setiap Hari, yang semakin hari tidak honeymoon konten-kontennya, karena rupanya banyak yang suka kalau kita ngobrol aja daripada kayak traveling bucin-bucinan gitu. Tapi ngobrol part of Intimacy. honeymoon juga nggak sih? Intimacy ya. Intimacy. Honeymoon tuh intimacy, bukan sebuah aktivitas ya, tapi quality-nya. Yep. Ya. Anyway, jadi di podcast kali ini kita dapat pengalaman dari teman kita yang di Jakarta, dapat cerita lah gitu. Ini bukan ngomongin orang, tapi kita belajar dari pengalamannya dia dan cobalah kita kulik-kulik ide ini. Jadi ceritanya temannya Anes, aku aja yang cerita ya. Yaudah. Jadi temannya Anes yang dulu, jadi dia baru pindah kantor, kantornya malah enak, dia punya banyak waktu. Dia malah jadi kayak semacam tersesat, kayak gue punya banyak waktu terus gue ngapain gitu, compare sama kantor sebelumnya yang kerjanya gila-gilaan. Terus akhirnya dia malah punya motivasi untuk bikin space dia sendiri untuk self care, misalnya meditasi, journaling dan segala macam. Terus giliran udah pindah ke tempat yang lebih manusia gitu, ceritanya lebih manusia, dia malah bingung gitu, malah lost gitu lah. Gue kok jadi males-malesan ya untuk journaling, meditasi, nggak kayak gue waktu gue digencet gitu. Terus lucu, akhirnya jadinya kayak refleks ke kita berdua juga. Kita juga pernah ngerasain kayak gitu sih gitu. Kalau aku boleh cerita sedikit, zaman aku di ByteDance, dulu sebelumnya aku di Kumparan, PS-nya cepet, terus tiba-tiba masuk ke korporasi yang internasional, birokrasinya slow, burnout gara-gara gabut gitu. Dia bisa dibilang kayak aku tuh mirip-mirip tuh, burnout gara-gara, tapi nggak seliteral itu. Dia kayak oke, kok gue nggak ada semangat ya gitu, tapi dia senang sama kerjaannya. Intinya sebenarnya dia lost, bener gak? Kayak giliran gue dikasih waktu untuk diri gue sendiri lebih banyak, dikasih waktu lebih banyak untuk diri gue sendiri, kok gue jadi bingung mau ngapain. Dan aku ngeliat itu bisa jadi perwakilan dari teman-teman yang di kota-kota besar yang yang sudah terbiasa untuk kerja keras dan minim istirahat sebenarnya gitu. Terus ya kayak lucu aja gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanyain kayak, lah bukannya nggak apa-apa ya gitu, bukannya malah bagus sih, tapi kayak gue jadi nggak semangat gitu ya. Gue jadi nggak semangat, gimana ya gitu. Tapi maksudnya kalau dari cerita itu, mungkin aku kalau tadi kan dari cerita kamu, aku cukup relate sebenarnya sama cerita dia, karena waktu itu pas awal aku resign tuh, yang dari Starbucks itu kan, terus ya all my life I only know corporate jobs gitu kan, gitu. Niatnya sih mau berbisnis gitu kan. Akhirnya ngambil sekolah bisnis, emang sengaja juga buat ya pengen melatih skillnya, pengen ngebangun gain knowledge-nya gitu. Tapi ternyata ya pas aku coba ngejalanin bisnis, ternyata itu sesuatu hal yang baru, jadi banyak adaptasi, bingung dan segala macam gitu. Jadi di momen itu aku ngerasa even aku mencari kesibukan yang tadinya tuh itu tadi, yang tadinya sebenarnya punya banyak space untuk explore. Aku explore sih gitu, tapi exploring hal-hal yang sebenarnya membuat kamu sibuk aja sebenarnya. Iya. Aku cuma mencari semacam kesibukan, bukan memanfaatkan waktu sebaik mungkin di mana goal aku berada, misalnya kayak gitu.
Tapi menurut aku itu memang salah satu momen yang harus aku jalanin untuk akhirnya aku tahu bahwa ternyata di balik kerja kantoran tuh ada kerjaan lain loh. Kerjaan lain tuh kayak begini, sulitnya kayak gini, mudahnya kayak begini. Kalau kerja kantoran kan ibarat kata udah tahu ya kerjaan kantoran gimana, lu udah bisa ngikutin, lu bisa adapt, bisa adjust gitu. Tapi kalau ternyata di dunia yang baru ini ya itu tadi bingung gitu. Jadi ketika mungkin ada sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan atau di luar habit gitu, ya mungkin itu orang bingung gitu kayak gimana ya gue harus beradaptasi gitu. Dan ya taunya di mana-mana standarnya adalah kerja 8 jam sehari bahkan lebih gitu kan, sampai lembur-lembur gitu. Jadi itu tadi gitu, giliran rasanya dapat environment yang enak lah, biasanya disiksa, dapat space buat diri sendiri malah bingung gitu. Jadi kayak bingungnya, tapi sebenarnya bukannya, menurut aku ya, bukannya jelek, tapi lebih ke arah yang kayak gue tidak terbiasa atau gue nggak tahu kalau gue punya waktu kayak gini nih bisa gue apain gitu. Jadi kan kebiasaannya di waktu yang sempit. Tapi dia jatuhnya ini kan jadi kayak tidur-tiduran gitu kan. Terus dia ngerasa bersalah karena dia tidur-tiduran. Terus kayak ya lu kalau emang badan lu butuh untuk males-malesan atau tidur-tiduran, do it consciously, jangan kayak melakukan dengan rasa bersalah gitu. Kalau emang lu harus istirahat secara sadar, secara penuh, jangan ngerasa bersalah istirahatnya. Karena pas aku tanya, lu udah digencet berapa lama emang di kantor 3 tahun gitu kan. Terus lu baru di kantornya baru 4 bulan, 3 bulan lewat dikit lah gitu kan. Ya udah gitu, maksudnya 3 tahun sama 3 bulan bedanya jauh banget gitu. Lo mungkin lo kayak kalau aku analogiin gitu kan, kayak mobil abis dibawa jauh, dibawa kencang, mesinnya panas gitu kan. Terus nggak mungkin kan langsung diservis, nggak mungkin langsung kayak service atau self care gitu mesinnya gitu kan. Makanya kalau manusia juga nggak mungkin abis 3 tahun digencet, panas nih softwarenya, otaknya, hatinya mungkin gitu kan. Nggak mungkin langsung oke, gue harus meditasi, gue harus journaling atau self development gitu. Ada waktu, ada fase namanya fase cooling down dulu gitu, sama kayak mesin aja gitu. Kalau mobil baru kenceng, mesin masih panas, emang bisa servis? Enggak, yang ada montirnya kepanasan kan gitu, mesinnya masih panas, nggak bisa dipegang gitu. Tunggu cooling down, abis cooling down baru deh bisa diurus gitu loh. Mungkin teman kita ini ada aspirasi untuk ngurus diri gitu, kayak zamannya gue digencet, gue punya motivasi untuk ngurus diri gue sendiri. Tapi giliran lagi kan udah panas tuh, pindah ke environment yang bagus. Terus kok gue malas-malasan ngurus diri, padahal sebenarnya dia tiduran atau dia punya space untuk nikmatin space-nya yang sebelumnya nggak dia dapetin 3 tahun terakhir. Itu part of service sebenarnya gitu, tapi dia merasa bersalah gitu. Nah tapi itu menarik, maksudnya banyak orang yang akhirnya gini, ini kayak dilematis nih gitu. Di sisi lain ngerasa kayak gue butuh istirahat. Tapi ada juga kaum yang gitu ya, menjadikan oknum gitu ya, yang menjadikan misalnya gitu, ya gue rebahan kan gue self care gitu, misalnya rebahan kan gue self love gitu. Tapi ternyata rebahan itu misalnya gitu ya, kalau dalam obrolan tadi nggak do it consciously, dia tidak memilih itu. Jadi dia seakan-akan make alasan self care dan self love ini buat rebahan gitu loh. Yang padahal sebenarnya memang orang butuh rebahan gitu. Orang kadang-kadang butuh istirahat gitu. Mesin panas ya betul tadi gitu, butuh cooling down. Tapi sayangnya gitu, karena kayak ada ekstrim kanan ada ekstrim kiri, terus kayak teman kita tadi gitu, teman aku tadi, dia ngerasa kayak gue bingung, gue takut salah nih gitu kan. Kayaknya rebahan gue nggak semestinya nih, padahal sebenarnya rebahan lo kan harusnya kontekstual, rebahannya harus kontekstual. Iya kan? Kalau lu rebahan abis kerja keras 3 tahunan digencet, it's okay gitu. Kalau lu rebahan sepanjang kuliah gitu kan, rebahan nggak ngapa-ngapain, nggak produktif gitu, ya sangat disayangkan gitu kan. Sebenarnya lu masih bisa ini. Jadi yang tahu sebenarnya dari diri sendiri. Tapi lucunya dia nggak tahu saat itu, dia kayak masih asing sama perasaan ini gitu kan. Dan iya sih, konteks itu sih artinya bahwa semua orang harus tahu, mungkin sebelum kayak tadi gitu, do something with purpose, atau misalnya kayak ada tujuannya gitu, ya kontekstual tadi gitu. Dan dari situ sih maksudnya
ya mungkin aku sebagai orang yang dulunya kerja corporate dan sekarang menemukan pilihan lain, merasa bahwa ternyata istirahat tuh nggak apa-apa, dan ternyata istirahat itu butuh. Iyalah. Karena kalau misalnya dengan istirahat, akhirnya gitu ya, aku ngerasain dengan istirahat aku besok kerjanya lebih produktif. Iya. Kalau dulu aku enggak gitu, kayak pokoknya kerja, istirahat ya udah secukupnya, cuma tidur aja gitu. Seakan-akan kayak kasarannya nih, tidur 8 jam juga merasa bersalah gitu misalnya. Tapi ya aku inget banget gitu ketika ada momen-momen misalnya aku capek banget, aku pernah tidur sampai belasan jam kayak ya udah gitu kan. Kalau memang itu dibutuhin. Gila iya, waktu sama aku ya. Jadi ada satu momen, kamu masih di kantor lama tuh, ambil cuti ya? Apa iya? Kantor lama ambil cuti, kita masih pacaran, terus kita ke Bali Munduk sana atas, terpencil di pinggir jurang di tenda gitu. Terus kamu tidur itu kayak 12 jam apa 14 jam, gila sih. Kayak bener-bener balas dendam. Iya, jadi di momen-momen ketika misalnya memang capek ya sebenarnya nggak apa-apa gitu, dan ya sayangnya kasihan orang jadi merasa bersalah karena seakan-akan itu mungkin media-media udah mulai ngomongin konteks-konteks istirahat dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya istirahat itu juga kalau bahasa sekarangnya juga part of healing loh gitu. Sebenarnya dengan istirahat itu kita dikirain healing tuh jalan-jalan, healing tuh journaling, healing tuh meditasi. Lo tidur juga healing sebenarnya, lo rebahan juga healing sebenarnya gitu. Tapi memang selama maksudnya jelas ya konteksnya apa, misalnya kayak gara-gara apa atau tujuannya untuk apa istirahat ini gitu. Misalnya nih kayak aku habis ngomong 8 jam sehari, ya iyalah gue butuh istirahat gitu kan. Ternyata energi capek banget gitu ngomong 8 jam sehari gitu. Nah dari situ ibarat kata ya istirahat tuh nggak apa-apa selama memang kita tahu tujuannya itu buat apa, terus dan itu actually like part of itu tadi sih, maksudnya menurut aku ya gitu, slowing down itu juga adalah part of healing gitu. Karena kalau misalnya kita kayak apa ya, kayak kita in rush banget atau kita terlalu kemana-mana tuh kayak ini aku ngerasanya bahasanya sih impulsif ya kalau bahasanya set guru ya gitu. Jadi kayak bingung, nggak jelas tujuannya, sporadis aja gitu loh. Padahal sebenarnya kayak dengan slowing down tuh kita akhirnya bisa ngelakuin sesuatu lebih efektif dan efisien gitu. Ngomong-ngomong healing kan, healing apa keyword yang lagi naik daun nih, mungkin 2 tahun atau 3 tahun terakhir. Dan aku makin ngelihat keyword healing ini dipakai ke anak-anak muda gitu. Jadi kayak misalnya dia ke Ranca Upas, aduh gue mau healing nih gitu, healing naik tenda gitu. Jadi kayak healing tuh jadi kata healing jadi lebur ke traveling, ke gitulah, ke escape gitu-gitu. Padahal aslinya healing itu nggak seindah itu. healing nggak seindah itu. Jadi iya apa ya? Kalau lo mau healing, yang dibilang healing adalah di saat lu overcome your fear, bukan escape gitu. Overcome your fear. Healing tuh sakit. Healing tuh bukan yang kayak santai-santai gitu. Ya mungkin ini preparation before healing sebenarnya itu gitu. Jadi kayak santai-santai, jalan-jalan terus bengong, meditasi, itu sebenarnya mungkin preparationnya gitu. Kayak menyiapkan diri kita untuk siap sebelum lu face your fear gitu. Karena lu nggak bakal dapet healing kalau lu nggak overcome your fear gitu. Misalnya kamu yang selama di sini kamu healingnya apa aja yang kamu akhirnya heal? Selama di Bali aku ngerasa aku overcome ketakutan untuk menghadapi laba-laba. Mentally gitu. Sebenarnya setelah dipikir-pikir ada kok laba-laba yang juga beberapa kali jalan di badan gitu, dan sebenarnya nggak apa-apa dia nggak gigit atau nggak apa gitu, tapi karena gue udah ketakutan dan atau trauma aja gitu loh sama laba-laba, jadi setiap ngeliat laba-laba tuh pasti teriak-teriak wah gitu terus kayak nggak jarang juga kan aku panggil kamu kayak laba-laba gitu, sampai akhirnya mau nggak mau ya harus dihadapin tiap hari. Itu benar-benar laba-laba banyak banget gitu kan di tempat kita tinggal sekarang. Dan akhirnya gitu. aku coba
push kamu sedikit demi sedikit untuk kayak deal with it kan. Akhirnya kamu heal gitu, sembuh dari itu, nggak terlalu yang heboh mau nggak mau gitu kan. Terus apa kayak kamu ada wounds di body gitu kan, kamu sensian. Kalau di ngomongin body, ngomongin gendut gitu kan, malah gua konfront tuh sama lu gendut gitu. Ini realitanya kayak gitu dan it's sign of you not taking your body gitu, taking care of your body gitu. Akhirnya ya udah kamu face the fear. Jadi balik lagi ke kasus teman kita, dia ngerasa lost, terus kayak kok gimana ya, kok gue nggak punya motivasi atau spark untuk self development atau self healing ya gitu. Aku ngomong ke dia kayak gini, kompasnya gampang, kompasnya adalah lo list fear lo, terus follow your fear gitu. Di saat lo follow your fear, satu persatu lo akan healing gitu, kayak gitu. Healing aku kayak gini deh contohnya, kemarin kita ke Bokashi. Oh iya. Jadi ada teman kita punya apa ya, bisa dibilang kayak kalau di India tuh namanya Ayurveda Center namanya, tapi kalau di Bali tuh namanya Usada tuh sebenarnya Ayurveda. Namanya Bokashi terapi ya, Bokashi terapi itu ada beberapa metode terapi ya, ada di massage, terus ada apa yang kita dikubur gitu kan. Ada mungkin kalau kita kayak takut mati gitu kan, atau ya kan ada tuh temanku juga si Mega itu kalau ngomong kematian tuh kayak langsung keringet dingin padahal dia maksudnya orang dewasa, ngomongin apapun nggak masalah, tapi kalau ngomongin kematian udah langsung keringet dingin. Di situ ada terapi, kita kayak dikubur tapi di dalam rempah-rempah. Itu kalau buat orang yang mau cobain apa ya, kayak rehearsal sebelum dikubur, kalian bisa. Tapi bukan itu poinnya, tapi kayak selesai dari situ kita di pijit-pijit kayak terapi, fisioterapi ya? Bukan fisioterapi. Apa sih itu? Ya ini pijit-pijit kakinya, telapaknya itu kan sakit parah gitu. It's part of the healing. Itu yang namanya healing gitu. Lu kayak bagian yang nggak benar, bagian yang luka diberesin. Ya pasti sakit gitu. Sakit. Datengin. Kita datengin secara mental, kita datengin gitu. Oke. Kasihkannya diterima aja. Iya, diterima. Benar. Sakit tapi kalau pulang dari situ bokernya lancar, pagi langsung plung gitu. Oh tapi emang sakit banget sih, maksudnya kayak ya aku setuju sih kayak yang kamu bilang gitu, bahwa sebenarnya kalau mau truly healing itu bukan menghindari sesuatu, karena manusia kan kalau respon, ibarat kata gini, respon survivalnya tuh fight atau flight. Di psikologi tuh ada tuh namanya gitu, respon manusia tuh fight atau flight, dan biasanya ada beberapa orang yang memilih untuk flight atau lari dari sebuah masalah gitu, ataupun sebuah isu. Nah, ini lulusan psikologi by the way. Terus aku pun juga ngerasa kayak oh iya ya gitu, maksudnya aku juga banyak sama ini mungkin menghindari sesuatu, tapi sebenarnya masalahnya nggak selesai, ngerti nggak sih gitu. Dan ketika kemarin tuh salah satu experience yang di Bokashi itu aku ingat banget gitu kan, jadi kayak emang ada titik-titik di bagian tertentu, oh ini tuh sebenarnya titik buat apa, usus misalnya, ini titik buat lambung, ini titik buat mana gitu. Dan aku ingat banget emang hari itu tuh di momen yang pasti kita dipijit tuh aku udah 2-3 hari nggak boker. Terus pas dipijit itu masya Allah sakit banget gitu kan. Terus kayak aku di momen itu ngerasa kayak wah gila, bisa aja nyerah sih sebenarnya gitu. Itu momen-momen yang justru di critical kayak gitu. Itu adalah part untuk menentukan di mana kita lu bakal healing apa enggak. Yes. Kasarnya kita bakal break nggak sih pattern kita selama ini. Kalau pattern kita misalnya kita sakit terus habis itu kita cabut, ya kita ignoring sebenarnya sakit itu, yang sebenarnya sakit di badan itu mungkin itu adalah respon terhadap sesuatu gitu. Dan ternyata sakit yang waktu itu aku dipijitin itu adalah respon karena tubuhku waktu itu ya itu belum boker-boker gitu. Ya udah, ya sakit, pasti sakit pertama, tapi lama-lama kayak ya udah biasa. Dan bener ibarat kata manfaatnya abis itu apa, bisa pup, yang which is lebih
lebih enak gitu kan daripada ngapuk berapa hari gitu. Dan begitu juga dengan kayak apa ya, maksudnya healing lainnya sih yang aku rasain gitu, yang aku punya insecurity sama badan gitu kan, yang tadinya bener-bener apa sih namanya, ngerasa kasarannya kayak aduh gue nggak enak, apa kayak ngerasa insecure banget kalau bau ketek gitu. Sekarang mah gue ngomong bau ketek di mana aja gitu kan, gue bau ketek lo gitu atau apa gitu, karena kayak ya udah gitu, misalnya kayak oke, gue tahu maksudnya bau ketek gue nggak mengganggu orang lain, tapi itu justru kayak aku berusaha untuk menerima sendiri dan berdamai sama padahal itu. kan sebenarnya gitu kan. kamu begini sendiri, kamu sendiri, orang-orang mah nggak ada yang nyium, lu nya aja yang kayak gue mau ketek, orang lu cium sendiri, orang-orang nggak nyium. Iya, orang-orang nggak nyium, tapi kayak it's part of gue insecure kan, gue insecure gitu. Jadi facing the insecurity itu tadi dari badan. Terus kemudian itu juga kayak aku selama ini ngerasa laba-laba tuh gimana banget gitu, tapi kayak ya udah ternyata kayak lihat, observe gitu, terus pelan-pelan oh iya ya ternyata laba-laba nggak kenapa-kenapa ya gitu. Terus kayak ya bisa kasarannya ya aku sih agak, maksudnya kayak sekarang aku bisa celebrating sedikit sih gitu, ketika aku udah, setiap aku berani untuk facing my fear, aku coba celebrate, tapi celebrate-nya bukan yang gimana-gimana, tapi lebih yang kayak ngasih ke diri step, sendiri gitu. ada langkah. Iya, kayak bilang ke diri sendiri kayak Nes, bagus Nes lo nggak apa-apa kan gitu, yang kalau bahasa psikologinya reparenting kali ya gitu. Jadi kayak ngomong ke diri sendiri gitu bahwa lo nggak apa-apa kan tuh, itu kan sebenarnya kan nggak kenapa-kenapa gitu. Jadi dari situ healing. Nah jadi kalau dibalik lagi ke cerita teman kita kemarin, fear-nya dia adalah nggak produktif. Fear-nya dia tuh kayak buang-buang waktu mungkin, gitu, karena udah terbiasa diguncet dengan kerja keras, tiba-tiba wah waktu harus benar-benar dipakai, terus tiba-tiba ada waktu kosong. Nah itu fear-nya dia sebenarnya gitu. That's why aku bilang kayak di saat lu malah kayak ketakutan bahwa lu nggak produktif, dan padahal itu saatnya lu istirahat, lu harus face the fear gitu, overcome the fear gitu. Dan kalau lu bingung, misalnya itu udah achieve, udah lewat gitu kan, lo list aja gitu, lo list aja fear lo apa aja sih. Oh gue takut sama ini, gue takut akan ini, gue takut itu. Malah sebenarnya itu adalah kayak kompas lo gitu, kompas lo untuk healing itu sebenarnya fear lo apa. Kalau lo bisa address your fear, itu lo enak banget untuk melakukan langkah untuk healing. That's redefine healing. Nah redefine emang healing dari dulu kayak gitu. Cuma nggak ya ke distort aja, ke distort sama dan kayak overrated jadinya. Iya, kayak jatuhnya nggak tahu ini sih pengalaman aku atau juga pengalaman kamu, ngelihatnya orang-orang healing itu jadi semacam lari dari kenyataan gitu atau oke, gue istirahat dulu atau gue traveling dulu. Itu menurutku itu bukan healing, itu preparation, itu cooling down sebelum lu healing. Gitu. Jadi ya menurutku podcast ini padat dan mantap gitu. Jadi kamu ada lagi gak yang mau di-share? Satu lagi buat teman-teman mungkin yang kayak baru mulai journaling atau baru mulai meditasi gitu. Banyak banget soalnya yang ngerasa kayak aduh gue bener gak sih, gue salah gak sih gitu. Dan salah satu yang kemarin aku share ke dia adalah gini, dalam experience-ku sendiri gitu, dia sempat nanya sih apa gue bosan apa gimana ya gitu. Hadepin, kalau yang tadi Yasir bilang hadepin, dan coba explore deh gitu. Jangan stuck dengan apa yang lo tahu aja gitu, tapi lo cari sendiri apa yang menurut lo suka, apa yang memang menurut lo tuh bisa ngebantu lo gitu. Karena aku sendiri di perjalananku meditasi, di perjalananku journaling gitu ya, aku cari dan aku coba cocok-cocokin ke diriku, mana sih yang cocok, mana sih yang enggak gitu. Dan kalau emang nggak cocok, it's okay gitu. Kita nggak harus cocok sama semua orang gitu. Dan kita nggak harus cocok sama semua cara. Dan in the end, apapun yang kita pelajarin, journaling maupun meditasi, itu balik lagi bukan lari dari kenyataan, tapi itu adalah salah satu tools untuk membantu kita supaya lebih kuat, lebih ready, lebih lebih siap dalam menghadapi kenyataan-kenyataan lain gitu. Karena misalnya kayak sesimpel meditasi akhirnya gitu, kalau dulu kan mikirnya kan, aku mikirnya ya meditasi itu duduk diem gitu kan, suka om gitu kan. Nah tapi terus aku berpikir gini, kayak sebenarnya kan meditasi salah satunya ada teknik pernapasan gitu.
Dan sejak berlatih meditasi, sekarang kalau misalnya gitu ya, gue lagi sebelah malo, aku udah tinggal tarik napas aja kayak gitu loh. Jadi ternyata kayak teknik-teknik si meditasi, journaling, tools-tools yang kayak gitu, self care apapun itu membantu kita buat apa? Menghadapi masalah, menghadapi ketakutan tadi supaya kita lebih siap. Akhirnya we can overcome the fear. Iya, dan tools itu mesti lu latihan pakai toolsnya, nggak tiba-tiba pakai meditasi langsung gini, nggak. Ya lu latihan kayak pistol gitu kan, sehebat apapun pistolnya kalau yang megang nggak jago ya nggak jago gitu. Kamera sebagus apapun kameranya kalau nggak jago, fotografernya nggak jago gitu. So explore. Ya explore the tools. Explore the tools bukan berarti lo cobain semua tools lo jadi kayak ahli, enggak. Yang tahu lo ahli apa enggak ya diri lo sendiri, gimana lo menghadapi ketakutan lo. Dan akhirnya ketika nanti eventually tahu sendiri kok gitu, beneran gak sih tools ini bisa membantu kita tadi overcome some fear, overcome sesuatu, kita mendapatkan benefit apapun lah yang dibilang di luar sana gitu, dan gak usah terlalu terpaku sama teori-teori sih gitu. Indian lakuin aja sih. Yeah. Follow your fear. That's the compass. Face your fear. Ya, face, follow, overcome. Itu kompas untuk lo bisa healing. So mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat untuk kamu. Dan yang penasaran Bokashi terapi itu apa, nanti kita taruh di description. Udah lama nggak ngupload YouTube, jadi bingung namanya di description kalau mau cobain Bokashi terapi. Adanya di Bali, satu-satunya di Indonesia. Yep. Oke. So saya Yasser. Saya Anes. Sampai jumpa lagi di Yes, a moment. Honeymoon setiap hari.